pengertian IDB atau Islamic Development Bank adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1975 dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota yang mayoritasnya berpenduduk Islam. IDB memberikan pembiayaan proyek-proyek, pembangunan investasi, dan dukungan teknis serta berfokus pada pengembangan sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, tujuan IDB atau Islamic Development Bank. Yang pertama, kedua, dan seterusnya. 1. Pembangunan ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota, terutama yang berpendapatan rendah dan menengah. 2. Kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga, investasi. Memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 4. Kerjasama antar negara. Mendorong kerjasama dan integrasi ekonomi antara negara-negara anggota. Yang ketiga, yaitu manfaat IDB atau Islamic Development Bank. Berikut adalah manfaat IDB. Yang pertama, pembiayaan proyek pembangunan. IDB menyediakan dana untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di negara-negara anggota. Yang kedua, dukungan terhadap ekonomi berkelanjutan. IDB memfokuskan pada proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, membantu negara-negara anggota mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, pendanaan sesuai syariah. IDB menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan alternatif bagi negara yang ingin menghindari riba. Yang keempat, peningkatan kapasitas. IDB juga memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas institusi dan individu di negara-negara anggota. Yang kelima, stabilitas ekonomi regional. Dengan mendukung proyek-proyek penting, IDB membantu memperkuat stabilitas ekonomi di kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim. Contoh kegiatan IDB. Yang pertama, pembiayaan proyek pembangunan jalan di negara-negara Afrika. Yang kedua, investasi dalam proyek pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara-negara anggota. Yang pertama, pengertian IMF atau International Monetary Fund. IMF adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional yang bertugas untuk memajukan kerjasama moneter internasional, mendorong perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, serta mencegah kebijakan yang dapat merugikan kemakmuran. IMF diatur oleh dan bertanggung jawab kepada negara-negara anggotanya. Yang kedua, tujuan IMF. 1. Memajukan kerjasama dalam bidang moneter internasional. 2. Mendorong adanya perluasan pertumbuhan dan perdagangan ekonomi. 3. Menghambat semua kebijakan yang berpotensi merusak kemakmuran. 4. Membantu dalam proses pembentukan sistem pembayaran yang multilateral. 5. Memfasilitasi setiap pertumbuhan dan perluasan perdagangan internasional secara seimbang. Yang terakhir, menyediakan sumber dana bantuan kepada tiap anggotanya yang sedang memiliki masalah dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, manfaat IMF. 1. Stabilitas ekonomi global. IMF berperan dalam menjaga stabilitas sistem moneter internasional dan mencegah krisis keuangan global. 2. Keuangan. IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi, membantu mereka untuk mengatasi krisis dan kembali ke jalur dan rekomendasi kebijakan. IMF memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan ekonomi kepada negara-negara anggota untuk membantu mereka mengelola ekonomi secara lebih efektif. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan kapasitas. IMF menyediakan pelatihan bagi para pembuat kebijakan di negara anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan ekonomi. Dan yang terakhir, kelima,
data dan analisis ekonomi. IMF mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi global yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, contoh kegiatan IMF. Yang kesatu, memberikan paket bantuan keuangan kepada negara yang mengalami krisis, seperti Yunani selama krisis utang. Yang kedua adalah menyeimbangkan pertumbuhan perdagangan.